بالله من الشيطان الرجيم. Enggak. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Saya ulang. In tahan dulu ya suraannya baru na agak panjang sedikit. Kalau in tiga ketukan, satu ketukan tambah dua harokat. Kalau na kita empat ketukan, empat harokat. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka kami telah memberikan kepadamu al-kautsar kenikmatan yang banyak, banyak kuantitas, banyak kualitas, banyak yang memanfaatkannya, banyak waktunya, banyak segala-galanya. Itu al-kautsar. Apa yang dimaksud dengan al-kautsar? Para ulama memberikan tafsiran sangat banyak juga. Itulah makna al-kautsar. Dan tulisan inna a'tainaka tulisan na dibaca panjang tanpa alif. Sehingga kalau dihilangkan tasdid, dihilangkan harokat, ini bisa dibaca inna a'tainaka, bisa juga dibaca ana a'taituka. Bila titiknya dihilangkan ya, ya nggak boleh, boleh-boleh aja kok bid'ah. Eh, titik itu Rasul mah nggak ada. Jadi inna a'tainaka, ana a'taitu, kira-kira kok ditulis pakai alif? Mengingatkan kita sebagai pembaca Al-Quran bahwa apabila Allah menggunakan kalimat inna sesungguhnya kami mengingatkan kita bahwa Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Kaya. Ketika kita mendengarkan firman Allah, wa ma khalaqtu al jinna, tidak wa ma khalaqna, kita diingatkan tentang hakikat ketauhidan. Dan tulisan ini mengingatkan ketauhidan, bacaan mengingatkan keagungan. Ya, kira-kira kita aja ringkasnya itu. Ditulis na tanpa alif, oh sama dengan tu. Apa arti tu? Aku. Dibaca inna a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu, kami telah memberikan kepadamu. Allah yang memberi, pemberian dari Allah tak ada batasannya. Jadi kita membaca, terdengar bacaan, diingatkan tentang hakikat kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan juga rizki dan kekayaan Allah tak terhingga. Ketika kita lihat tulisan, sama dengan tulisan ana a'taytuka, kita diingatkan tentang ketauhidan. Inna a'tainaka sungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Kalimat a'ta memberi. Dan hanya di sini kita temukan kalimat a'tainaka. Di tempat lain ada kita temukan atainaka. Apa bedanya a'tainaka dengan atainaka? Kalau a'taina pemberian ada perpindahan kepemilikan. Kalau atainaka pemberian tapi tidak ada perpindahan kepemilikan. Kami mendatangkan kepadamu itu atainaka. Tapi kalau a'tainaka kami memberi padamu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kewenangan untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut bebas sesuai dengan kehendaknya. Kok bisa seperti itu? Karena Rasulullah tidak mungkin melakukan satu perbuatan kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada salah guna. Tapi kalau untuk Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kepada Nabi Muhammad, wa atainaka sab'an minal mathani.
kami datangkan kepada kamu Al-Quran wal Quran Azim. Untuk Al-Quran, Rasulullah tidak punya wewenang untuk merubah-rubah, untuk membaca seenaknya, tapi sesuai dengan apa yang beliau terima dari Allah, disampaikan Jibril kepadanya. Walaupun sekian banyak bacaan Al-Quran tersebar ke seluruh dunia, itu semuanya sumbernya sama. Allah, Jibril, dan Rasulullah. Rasul, Jibril, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seperti di sini kalimat inna a'tainakal kautsar. Inna boleh dibaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah memberikan kepada engkau banyak sekali kenikmatan. Apa maknanya Al-Kautsar? Tidak akan saya baca tulisan semuanya ya. Seringkas saja. Inna sungguhnya kami, setiap kali kita menemukan lafaz yang bermakna kami untuk Allah, maka kita diingatkan akan hakikat kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya, dan karunia-Nya. Al-Kautsar, apa arti Al-Kautsar? Karunia terbesar yang tidak terukur dengan apapun disebut Al-Kautsar. Surah ini merupakan bimbingan bagi umat akhir zaman untuk mensyukuri Al-Kautsar, yaitu dengan ibadah, sholat, dan kurban. Agar kita merasakan nikmatnya Al-Kautsar, sholatlah. Iya, saya juga suka sholat. Alhamdulillah. Sudah benar sholat kita menurut ilmu fikih benar. Menurut ilmu fikih ya. Apakah kita sudah mampu membuktikan kebenaran sholat kita? Hanya Allah yang maha tahu. Saya ingin memperlihatkan lagi kepada semua yang hadir di sini. Perintah sholat ditulis dalam Al-Quran dengan tulisan setelah lam ada wawu. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dan praktik sholat yang dilaksanakan oleh para nabi juga ditulis dengan wawu. Ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruk. Bagaimana sholatnya selain Nabi? Kullun qad alima sholatahu, ditulis pakai alif. Ada apa tuh? Wahum ala sholatihim yuhafidhun. Pakai alif juga. Ini memberi makna bahwa sholat kita itu masih terukur dengan ilmu fikih. Sesuai dengan bacaan A, kalau dibaca panjang tambah alif, itu kan ukuran ilmu. Tapi bagaimana sekarang bacaan panjang setelah A, kok pakai wawu? Nah, itu di luar ilmu itu. Jadi sholat yang benar itu, di samping sesuai dengan hukum fikih, juga tentunya sesuai dengan yang Allah kehendaki harus bagaimana kita sholat. Wah, itu mah susah dong. Makanya jangan merasa sudah baik lah. Jangan merasa sudah benar lah. Tingkatkan saja terus kualitas ibadah kita. Secara kuantitas, nih rukun sudah terpenuhi, syarat sudah terpenuhi, tapi urusan kualitas hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat fasalli, lakukanlah sholat. Tentunya kita berjuang untuk melaksanakan sholat sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, sebagaimana kamu melihat saja. Kalau sekiranya Rasul bersabda, sholatlah kamu persis sholat aku. Gak akan ada yang mampu. Yang dibaca sama. Gerakan sama. Tapi bagaimana Rasul membaca? Mana mungkin bisa. Bagaimana komunikasi kolbu beliau dengan Allah. Bagaimana beliau menjiwai kata per kata, ayat per ayat saat beliau baca. Kita tidak akan sanggup mengikutinya. Makanya Rasul menegaskan, kama ra'aitumuni. Sebagaimana kamu melihat. Dan penglihatan sahabat tentunya dengan mata, dengan telinga, dengan interaksi. Penglihatan kita cuma dengan mengkaji buku. Penglihatan juga. Jadi ada penglihatan semata-mata ilmu, pikiran, ada penglihatan diikut sertakan penglihatan mata. Para sahabat melihat sholatnya Rasulullah dengan mata dan dengan ilmu. Kalau kita hanya dengan ilmu saja. Semakin jauh untuk persis seperti sholatnya Rasulullah. Tapi walaupun demikian, lakukanlah, sholli, lakukan sholat. Lirabbika, nah kita perhatikan, fasolli lirabbika wanhar. Ketika Allah menjelaskan tentang hakikat karunia, Allah gunakan kalimat inna, sungguhnya kami. Kami.
hadir. Kemudian lakukan sholat li rabbik. Kenapa Allah tidak berfirman fasalli lana? Kalau sunan kita kan begitu ya. Kami telah memberikan kenikmatan kepadamu, maka sholatlah kamu kepada kami. Sholatlah kamu karena kami. Tapi Allah tidak berfirman demikian. Ketika berbicara kenikmatan, Allah gunakan kami yang memberikan kepada kamu. Ketika Allah tegaskan pentingnya sholat, ingat ketauhidan. Fasalli li rabbik. Sholatlah karena Robmu. Rob satu. Inna agung, mulia, maha perkasa. Wanhar. Dan di sini diartikan berkurbanlah. Kalimat wanhar arti yang sebenarnya motong hewan itu kurban. Di dalam bahasan ini, insya Allah saya buka aja tentang masalah kurban. Kalimat wanhar, naharna, ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah berkata, kami berangkat dari Madinah untuk umroh, naharna bil Hudaybiyah. Kami motong hewan. Wanhar itu motong hewan. Dan motong hewan itu ada beberapa tingkatan ya. Ada, masih ada nggak di sini nih? Motong hewan untuk dalam Islam ada beberapa macam jenis. Pertama disebut dengan akikah, kedua kurban, ketiga dam, keempat hadyu. Akikah ditetapkan oleh para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Kapan pemotongannya? Hari ketujuh dari kelahiran bayi. Maka perintah akikah bukan ditujukan kepada setiap orang ya. Ditujukan kepada orang tua yang punya bayi. Kenapa saya tegaskan kalimat ini? Ada seorang ustazah di televisi ditanya, ustazah saya mau berkurban nih tahun ini. Apa sih yang harus kami lakukan? Sudah akikah belum? Ya nggak tahu lah bu dulu. Akikah dulu. Oh, masa ada sih akikah sudah 70 tahun? 7 hari akikah. Hari ketujuh itulah motong akikah. Gak ada akikah hari ke 70 ribu tahunnya. Atau ke 70 tahun gak ada itu. Akikah itu hari ketujuh. Perintah akikah kepada orang tua yang punya bayi. Bukan ditujukan kepada seorang demi seorang. Gak usah mempertanyakan ini antara semua bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekarang. Kamu dulu akikah enggak? Yang mana tahu orang tua kok. Kalau belum akikah dulu sekarang. Gak ada perintah akikah kepada pribadi-pribadi. Gak ada. Itu mah kepada orang tua yang punya bayi. Disembelih pada hari ketujuh. Tempatnya bebas di mana saja. Ukurannya 1 atau 2 ekor. 1 ekor untuk bayi wanita dan 2 ekor untuk bayi laki-laki. Bila mampu. Bila tidak mampu sesuai kemampuan. Manfaatnya bebas silahkan saja dimakan. Siapapun. Kecuali satu. Si bayi jangan dulu dikasih. Masa usia 7 hari kasih sate. Ya bayi aja. Kemudian kurban. Kurban buat siapa? Hukumnya disebut sunnah muakkadah. Ini adalah pernyataan para ulama. Kalau kita kembali kepada Al-Quran tadi. Fasolli lirabbik wanhar. Salatlah. Salat hukumnya apa? Ada yang fardu. Ada yang sunnah. Sekarang dihubungkan. Solli wanhar. Kenapa kok salat wajib dan berkurban sunnah? Dari mana itu? Kalau kita kembali kepada Al-Quran tanpa membaca pernyataan-pernyataan para ulama, jangan dibeda-bedakan. Sholat kita laksanakan setiap hari minimal 5 kali. Perintah kurban setahun sekali, cuma 1 kali 1 tahun, enggak juga dilaksanakan. Kan aneh ya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri ini. Apakah kita sudah terbiasa berkurban setiap tahun? Ataukah enggak? Ah, kita kembali kepada Al-Quran. Sholli wanhar. Perintah ini jelas sekali. Hanya setahun sekali, masa sih tidak dilaksanakan? Ya beda dong. Kalau sholat kan tidak pakai biaya.
Tidak pakai dana, kurbankan pakai dana. Biasa makan gak setiap hari? Makan. Punya handphone? Punya. Berapa harganya tuh handphone tuh? Mana yang lebih mahal tuh? Ya Allah, kok susah gitu untuk berkurban? Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti insya Allah kita bahas permasalahan yang berkaitan dengan kurban. Kurban disebut-sebut sunnah muakkadah. Waktunya 4 hari. Mau di tanggal 10 Dzulhijjah, setelahnya selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sore. Ukurannya, nah ini saya tetapkan ukuran berquran bebas. Apa yang dimaksudkan bebas? Nanti kita bahas. Manfaatnya juga bebas. Silahkan non muslim pun dikasih. Bukan hanya muslim. Lalu dam dan hadyu. Ini dam itu wajib hukumnya dan untuk orang yang beribadah di tanah suci. Baik umroh ataupun haji. Ketika ada pelanggaran maka kena wajib dam. Nah, seperti tadi menurut kitab-kitab fikih kalau berangkat dari Arafah, meninggalkan Muzdalifah, meninggalkan Mina, langsung ke Mekah, itu wajib dam. Tapi sekarang sudah ditetapkan oleh Kemenag. Kemenag Indonesia kalau Kemenagnya. Dipersilahkan jamaah haji nanti dari Arafat tidak mesti mabit dulu di Muzdalifah, tidak mesti mabit dulu di Mina, langsung ke Mekah. Mungkin sudah ada pengumuman di Rumah Sakit Al-Islam barangkali. Terutama bagi para dokter nih. Dan itu sudah ditetapkan. Boleh silahkan. Wah, ini rame. Makanya saya kembali menyampaikan kalimat bahwa sesuatu yang baru tanpa contoh dari Rasulullah namanya bid'ah. Namanya bid'ah itu membingungkan. Dolalah. Yang paling bingung para ustadz gimana cara menerangkannya kepada jamaah. Tapi ini program. Harus ada. Kemarin waktu disampaikan oleh Kemendag Pusat bahwa program yang langsung dari Arafat ke Mekah diprogramkan 30.000 orang. Dan dari Arafat langsung ke Mina diprogramkan 50.000. Berarti tidak berdesakan di Muzdalifah. Berarti yang tidak ke Muzdalifah dulu 80.000. 50 langsung ke Mina, 30 langsung ke Mekah. Dengan harapan untuk meringankan para jamaah. Jangan sampai berdesakan. Dulu masih bisa tidur nggak waktu di Mina? Tuh, nggak bisa tuh. Ya, duduk berdekat sampai berdempetan begini. Nah, nanti itu diharapkan untuk supaya tidak seperti itu. Makanya dikurangi. Iya, hukumnya bagaimana? Bicara hukum, itu pemikiran para ulama. Al-Quran hanya perintah. Rasul mencontohkan. Apakah contoh Rasul bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina itu adalah wajib menurut Quran bersunnah? Quran tidak bicara wajib. Rasul tidak bicara wajib. Cuma melaksanakan seperti itu. Nah para ulama sepakat itu wajib. Bila ditinggal bagaimana? Kena hukum dam. Tapi sekarang demi kemaslahatan umat bagaimana? Ini demi kemaslahatan umat bukan ingin enak-enak. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan Rasulnya menegaskan innallaha yab'atsu lihadil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sungguhnya Allah senantiasa membangkitkan semangat untuk kepentingan, untuk kemaslahatan umat orang yang memperbaharui agama. Nih, memperbaharui agama nih ya. Tapi ditafsirkan oleh para ulama, hadis itu artinya kembalikan umat dari bid'ah ke sunnah. Ah, hadis gak bilang begitu. Hadis bilangnya lah yujadidul hadinaha. Memperbarui buat umat ini agamanya. Yang diperbarui agama. Maksudnya apa? Bukan dalil. Tapi memahami dalil. Ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullah fi ayamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itu perintah ditujukan kepada semua orang yang beriman. Yang di Mekah tentunya berkaitan dengan melempar jumrah. Berkaitan dengan mabit di Mina. Yang di rumah sakit al-Islam, zikir dan berkurban. Wadhkurullah. Tapi selalu dibahas faman ta'jala fi yaumaini, barang siapa yang bergegas ingin meninggalkan Mina silahkan disebut dengan nafar awal setelah 2 hari.
Tapi sebetulnya main di situ memang berkaitan dengan haji, berkaitan dengan kurban, tapi tidak berkaitan dengan mabit di Mina. Mabit di Minanya itu adalah ulama. Oleh karena itu maka wajar kalau sekiranya semakin banyak umat ini fikih mengalami perubahan. Tapi syariat tidak boleh berubah. Al-Quran tidak akan pernah ada perubahan. Hadis Rasulullah SAW sudah tersusun rapi. Ini kitab-kitab hadis. Ada 191 kitab hadis. Yes. Musnad bin Ahmad bin Hambal itu satu namanya. Bukhari itu satu namanya tuh. Jadi semuanya kitab hadis sampai 191 kitab hadis. Sudah terpelihara. Gak mungkin ada perubahan. Teks hadis mungkin ada perubahan. Walaupun pemahaman bisa mengalami perubahan. Jangankan hadis. Quran pun pemahaman bisa mengalami perubahan. Perbedaan sangat berkaitan dengan perkembangan umat. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada ada hadyu. Nah, hadyu ini juga ijtihad ulama Indonesia yang saya belum bisa menerima. Apa ijtihad ulama Indonesia? Hadyu, aduh, akar diambil di sini, dipotong di sini. Aduh, cukup berat nih. Sedangkan Al-Quran menyebutkan, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugh illah. Janganlah kamu potong rambut hingga tiba waktu motong hadyu. Berada di tempat motong rambut kan di Mekah buat yang haji. Sama motong hadyu. Tapi sekarang diprogram oleh Menteri Agama agar sebagian hadyu diserahkan ke Kemenag dipotong di sini. Waduh, cukup berat. Gimana itu pertanggungjawabannya? Cukup berat ini. Wallahu a'lam harus bagaimana. Nah, untuk hadyu itu setiap orang yang ibarat haji kiron dan tamatu ada kewajiban membayar hadyu. Dan untuk haji kiron tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau saat ini. Kenapa? Rasulullah betul haji kiron dibarengkan haji dengan umroh. Yaitu berangkat dari Madinah niat haji dan umroh. Sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah beliau tawaf, sa'i, tidak potong rambut, tidak tahallul. Para sahabat disuruh potong rambut. Dan Rasul bersabda, kalau aku tidak membawa hadyu, aku juga potong rambut. Artinya Rasulullah haji qiron karena bawa hadyu, bawa kambing domba dari Madinah. Apabila jamaah rumah sakit al-Islam mau haji qiron bawa domba di rumah sakit al-Islam. Paling cuma nyampe ke Polda. Gak akan sampai ke sana. Jangankan dari Bandung, dari Indonesia. Dari Madinah pun sekarang tidak mungkin bisa. Karena cuma sampai checkpoint paling nggak bisa dibawa lagi. Sudah disiapkan oleh para pemerintah di sana. Secukupnya domba, sapi, unta sudah disiapkan di sana. Baik, ini adalah terkait dengan hukum. Sekarang masuk kepada masalah praktek ibadah. Nah, kita lihat dulu. Jabir bin Abdullah berkata, Naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyatil wal baqarata an. Kami motong hewan saat perjanjian Hudaybiyah berlangsung, mau umroh enggak jadi, maka potong haji di Hudaybiyah. Kapan itu? Waktu itu Rasul mau umroh bulan Dzulqa'dah. Motong sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Artinya unta dan sapi untuk 7 orang itu bukan berhubungan masalah kurban. Tapi masalah hadyu. Dam. Itu 1 ekor sapi untuk 7 orang. Untuk kurban bagaimana? Makanya tadi saya sebutkan di sini kurban bebas. Mau berapa ekor untuk berapa orang? Mau 1 ekor domba untuk sekeluarga? Ustaz Asep mana Ustaz Asep Tolibin? Iya. Keluarganya berapa Ustaz Asep? 4. 4 itu putranya? Iya. Itu 1 ekor untuk sekeluarga silahkan. Untuk kurban beda dengan hadiah. Ah, dari mana itu dalilnya? Kok 1 ekor domba? Kembali kepada yang tadi. Perintah sholat setiap hari 5 kali kita laksanakan terus. Kenapa perintah kurban 1 tahun sekali kok nggak dilaksanakan? Udah dilaksanakan tahun lalu buat saya, tahun ini buat istri saya. Anaknya berapa? 10.
Kenapa enggak sekalian aja untuk semua keluarga? Boleh gitu. Nah, itu yang perlu kita perbaiki itu. Kalau sekiranya, iya saat ini untuk istri dulu, nanti tahun depan buat anak sulung saya, emang punya bukti akan hidup sampai besok. Gak usah sampai tahun depan lah. Sampai besok aja kita gak punya bukti. Kenapa tidak sekalian aja berkorban atas nama sekeluarga? Biar semuanya memenuhi kewajiban, memenuhi perintah wanhar. Emang ada contohnya? Bukankah satu ekor sapi untuk 7, kalau domba untuk 1 orang, itu bukan kurban, itu hadyu. Itu dam dan hadyu. Atau akikah kurban mah enggak begitu. Ah, mana buktinya? Dalilnya banyak. Kita lihat dalilnya. Nah, ini kan Rasulullah pada waktu itu Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Beliau motong seekor unta atas nama 7 orang, sapi atas 7 orang. Itu bulan Dzulqa'dah, bukan bulan haji. Berarti tidak ada kaitan dengan kurban kan? Nah, untuk uh, kurban bagaimana? Kita perhatikan itu banyak. Ini hadis riwayat An Jabir bin Abdullah qala syahidu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil musalla. Kata Jabir bin Abdullah, aku ikut salat Idul Adha dengan imam dan khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau khutbah turun dari mimbar dan ata bikabshin fadhabahahu. Beliau ngambil seekor domba dan beliau potong langsung tangan beliau yang memotongnya dan beliau bersabda Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ini ya Allah, aku potong domba ini sebagai kurban atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Berapa jumlahnya? Iya, atas nama umatku yang belum berkurban. Bagus itu. Kalau sekiranya di sini kepala divisinya, ini punya anggota berapa nih? 5 orang. Sudah, aku akan berkorban sapi atas nama semua kalian. Bagus tuh, subhanallah. Ya udah, orang mau kurban, mau dapat pahala kamu. Iya, aku juga mau berkorban. Bagus itu kan. Jadi sebetulnya bukan pembagian pahala ya. Berkorban atas nama yang lain bukan pembagian pahala. Ada seorang ustadz berkata begitu tuh. Enggak, bukan di situ. Ketika kemarin zakat fitrah. Zakat fitrah punya keluarga pemanya 5 orang. Dengan dirinya, dengan istrinya ada 7 orang. Dia keluarkan zakat fitrah 2,5 kilo kali 7. Yang dapat pahala siapa? Anak bayi. Kan ada yang dibayarkan kan untuk bayi. Ya tentu yang dapat pahala yang mengeluarkan harta dong. Hanya anak terpenuhi tuntutan zakat fitrahnya. Demikian pula berkurban. Apabila seorang kepala keluarga beli 2 ekor domba atas nama siapa aja nih? Pokoknya ini yang satu ekor atas nama saya dan keluarga. Yang satu lagi saya nih sebagai ketua RT ini. Semua masyarakat se-RT. Luar biasa tuh. Yang belum berkorban atau aku berkorban atas nama mereka. Berarti Pak RT sodakoh buat masyarakat. Dan mereka akan mendapatkan kedudukan sebagai umat Nabi Muhammad. Karena sudah berkorban. Siapa yang berkorban? Pak RT atas nama mereka. Kata rakyat, udah orang mau mual kurban, enggak dipangkurbankan ke RT. Nah, dapat pahalanya RT, kamu mah nggak dapat pahala. Cuma Pak RT sayang kepada rakyat, sebagaimana Rasul sayang kepada umat. Di antara umat Nabi Muhammad ada yang nggak mampu berkurban. Duh, gimana aku bisa melaksanakan perintah fasar? Aku belum mampu. Jangan khawatir. Dari aku, selama engkau mau mampu, Allah nggak tahu kau. Tapi kalau orang mau berkurban pertama, itu yang repot tuh. Itu banyak ketika seorang ibu ditanya mau berkurban sekarang, enggak kurban mah sunnah, masih banyak kewajiban. Itu menganggap enteng tuh. Kita mas sekarang tidak bicara hukum, sunnah, wajib, makruh. Itu adalah produk para ulama yang patut kita apresiasi, yang patut kita hormati. Tapi sebagai pelaksana, kita tentunya alangkah baiknya pokoknya mau disebut sunnah, wajib, laksanakan. Selama itu perintah. Akan lebih baik begitu kan? Baik, kita lanjutkan. Hadis lain. Ini riwayat Tirmidzi.
Haddatsani Umarah ibnu Abdullah qala sami'tu Atha bin Yasar. Atha bin Yasar bilang, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari. Aku nanya Abu Ayyub al-Ansari. Siapakah Abu Ayyub al-Ansari? Sahabat Nabi yang sangat akrab dengan Nabi. Bahkan ketika saya di sana diterangkan oleh mantu saya yang sedang kuliah di Madinah belum selesai, dia ngambil jurusan sejarah Islam. Itu ada kuliah namanya kuliah Ma'alim katanya. Jadi kalau kuliah Ma'alim itu profesor langsung membimbing mahasiswa di bawah jalan-jalan, di sini tempat Abu Ayyub Al-Ansari, di sini tempat Abu Bakar, di sini dibimbing terus ini tempat-tempat. Nah, saya pun kaget. Nih Abi katanya di sini dulu tempat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, sampai sejauh itu dari mana tahu? Ternyata ada langsung bimbingan. Abu Ayyub Al-Ansari sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah ditetapkan kalau jadi saksi orang lain cukup harus dua, beliau mah cukup satu. Begitu tingginya kedudukan Abu Ayyub. Ditanya Abu Ayyub oleh Atha bin Yasar. Kaifa kanatil dhahaya ala ahdi Rasulullah SAW. Bagaimana praktik berkurban pada zaman Rasulullah masih hidup? Dia menjawab, kana rajul yudahi bisyati anhu an ahli baitih. Dulu biasa, seseorang berkurban memotong seekor asyah kambing atas atas nama keluarganya. Jadi kalau begitu rumah sakit berapa? 600-an. 800. Ah, berarti kalau 800 minimal 800 ekor domba. Kan masing-masing atas nama dirinya dan keluarganya. Oh, luar biasa 800 ekor domba. Wah, kebanyakan itu dipotong di sini. Udah di Magdis insya Allah siap. Siap Magdis menampung. Dan kalau di Magdis itu alhamdulillah dengan dipotong di Magdis berarti kita membuat benteng masyarakat biar mereka mendukung perjalanan dakwah di Magdis, maka masyarakat dibagi kurban. Mereka sangat merasakan manfaatnya ada pesantren di sini. Itu jadi tidak hanya sekedar membagi makanan, tapi mereka merasakan kehadiran pesantren, mereka merasakan nikmat. Makanya apabila ada yang memfitnah-fitnah, tentunya masyarakat yang pertama membentengi. Belum lagi nanti kita akan memotong di sana di Masjid Baitul Maqdis. Jangan khawatir, insya Allah Maqdis siap menerima. Mau sapi juga boleh. Nah, karena rojul yudahi bisyati, seseorang berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Berarti nanti semua keluarga besar Rumah Sakit Al-Islam semuanya melaksanakan perintah wanhar. Anaknya, cucunya ikut berkurban. Akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu yang paling utama. Fayakuluna wa yut'imun. Maka mereka keluarga biasa setelahnya menyembelih, mereka makan dan juga dibagi-bagi kepada tetangga. Fasarat kama tara. Demikianlah sejak dahulu sampai saat ini sebagaimana engkau lihat. Seseorang memotong seekor kambing atas nama keluarga. Itu biasa. Nah sekarang muncul pertanyaan. Boleh enggak patungan? Patungan beli domba. Kita balik nanya. Boleh enggak patungan sapi? Boleh. Enggak ada bedanya kok. Patungan domba dengan patungan sapi enggak ada bedanya. Ada contohnya enggak patungan domba? Ada contohnya enggak patungan sapi? Saya enggak pernah menemukan zaman Rasulullah patungan seekor sapi. Enggak. Yang ada itu motong unta, motong sapi. Rasul membawa dari Madinah 100 ekor unta. Kata Rasul, setiap satu ekor atas nama 7 orang. Itu untuk hadiu, bukan kurban. Jadi sebetulnya dulu, seekor sapi untuk 7 orang hadiu, seekor unta untuk 7 orang hadiu, itu adalah tidak patungan, enggak. Tapi kan sekarang kan patungan kan, satu sapi 7 orang silahkan. Nah kalau begitu sama hukumnya. Patungan seekor sapi dengan patungan seekor domba sama aja hukumnya. Sama-sama nggak ada contoh. Tapi tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi tentunya kan semuanya berjuang ingin mengeluarkan dana untuk berkurban. Dan kurban ini luar biasa manfaatnya. Kurban itu kan syiar Islam. Al-Quran menegaskan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah.
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن binatang yang besar yaitu unta kami jadikan sebagai syiar Islam banyak manfaat buat kamu maka sebutlah nama Allah ketika unta sudah siap dipotong berbaris. Dan apabila sudah tersungkur, silakan manfaatkan dagingnya. Kapan dipotongnya? Beda. Motong unta dengan motong sapi beda. Kalau motong sapi direbahkan dulu. Demikian juga ya domba. Unta mah enggak. Gimana caranya? Mau nyoba? Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta. Beliau sendiri memotong 63 ekor. Berapa lama itu motong 63? Jangan dibayangkan dengan motong sapi. Kalau motong sapi kan direbahkan dulu berapa waktu itu. Ada yang kabur bahkan sapinya. Ini unta dipotong oleh Rasulullah. Oh senang. Unta akan didatangi oleh Rasul. Dipotong oleh Rasul. Pasti nyaman. Ah aku beruntung dipotong oleh Rasul. Nyaman mereka. Ah, dari mana tahu? Ya perkiraan aja begitu. Sebab kan saat ini kita saksikan melalui YouTube ya. Ada pemotong hewan kurban menuju dombanya dengan komunikasi langsung dengan Allah untuk domba. Assalamualaikum. Nah, kan begitu. Diam domba itu. Lalu diusap-usap. Setelah itu langsung merebahkan diri. Allah langsung dipotong dalam keadaan tenang. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang memotong kurban, ibu-ibu mah ada nggak yang suka motong kurban ibu-ibu ya? Ya komunikasi dengan Allah, dekat dengan Allah, dombanya akan merasakan nyaman. Dipotong oleh orang yang komunikasi dengan Allah, komunikasi tingkat tinggi. Nah, Rasulullah SAW motong 63 unta. Gimana caranya? Kok sampai 63? Berapa lama? Ya sambil jalan aja. Unta berbaris. Kan unta kan lehernya gitu berdiri. Rasul sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pada berjatuhan. Jadi motong unta memang untanya sambil berdiri. Makanya Al-Quran menyebutkan fadhkurusmallahi alaiha sawaf. Sebut nama Allah, ingat Allah ketika unta sudah berbaris siap dipotong. Maka kalau sudah jatuh tersungkur, silakan manfaatkan. Fakulu minha, makan oleh kamu, wahai yang berkurban. Wa atimul qani'a, dan berikan kepada yang lain yang merasa cukup. Wal mu'tar, dan juga orang yang betul-betul merasakan penting untuk mendapatkan kurban. Artinya, semua lapisan masyarakat tidak disebutkan akidahnya itu. Yang mendapatkan daging kurban, silahkan non-muslim bagi. Sebab ini syiar Islam. Promosi Islam. Sehingga benar-benar kalau kita gali surat Al-Kautsar tadi, bahwa dengan kurban ini umat Islam akan tampil sebagai umat yang betul-betul penuh perhatian kepada semua lapisan masyarakat. Dan umat Islam ketika difitnah, miskin, nih kaya, membagi makanan. Baik saya bacakan nih, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berkurban adalah dua perintah suci yang sangat bermakna dengan pribadi dan umat. Dan dua perintah ini mendapat kunci utama untuk memelihara komunikasi dengan sesama. Manusia meliputi yang satu akidah, yang berbeda akidah. Dan berbeda akidah yaitu mereka yang baik dan tidak mengganggu perjalanan ibadah dan dakwah, dan orang yang membenci Islam, memusuhi umat Islam serta mengganggu perjalanan dakwah. Dengan adanya ibadah kurban, komunikasi dengan semua pihak dapat diperbaiki. Karena hakikat ibadah kurban adalah syiar Islam yang mesti menyentuh semua lapisan masyarakat lintas agama. Ya, saya di Riung Bandung, itu di Jalan Riung Purna 2, non-muslim, ada berapa ya? Ada sekitar 4 rumah. Udah dibagi, mereka mau, mereka nerima. Dan dengan hanya dibagi, mereka merasakan, udahlah ini pesantren mah baiklah kepada kita.
suka ngasih daging. Jadi mereka tidak akan mengganggu ya. Itu salah satu manfaatnya. Karena itu, hendaklah umat Islam meningkatkan perhatian pada perintah berkurban ini demi terpeliharanya komunikasi internal umat Islam dan komunikasi eksternal kemanusiaan, termasuk dengan pihak yang berlawanan ideologi dan pemikiran, sehingga apa yang disebut persatuan dan kesatuan umat manusia benar-benar akan tercapai. Berbagai cemoohan dari pihak luar, penghinaan, akibat iri dan dengki, fitnah-fitnah dan yang dilontarkan orang-orang kafir terhadap umat Islam akan menjadi senjata makan tuan karena terbukti umat Islam sangat dermawan. Selalu perhatian kepada semua lapisan umat termasuk kepada yang membenci. Demikianlah ajaran Islam membalas keburukan dengan kebaikan dan menghadapi pembenci dengan berbagi. Itulah dengan berkurban. Jadi berkurban itu sangat luar biasa maknanya. Ya, ini terlalu panjang kalau dibahas semuanya. Makanya bahasan-bahasan tentang kurban saya munculkan di sini dari masalah 45 sampai 62. Ini masalah kurban. Berbagai permasalahan tentang kurban di sini saya bahas. Ya termasuk tadi bagaimana berkurban satu ekor domba untuk beberapa orang. Nah, sekarang kita lihat eh, baik saya bacakan dulu yang ini nih. Nasib orang yang tidak berkurban. Masalah. Di dalam surah Al-Kautsar perintah berkurban turun sejajar dengan perintah sholat. Ini harus kita jadikan pegangan nih. Jangan dianggap enteng. Mengapa banyak ahli masjid yang tidak perhatian kepada perintah berkurban? Apakah karena terkena hukum? Apakah mereka terkena hukum meninggalkan perintah suci? Enggak bermaksud meninggalkan sih. Tapi ada apa? Ini yang penting untuk kita bahas. Setiap muslim yang memahami makna berkurban dan peluang untuk berkurban pasti akan menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Ketika ditemukan banyak ahli masjid yang tidak berkurban dan merasa nyaman-nyaman saja meninggalkan diri tanpa ada upaya untuk ikut serta berkurban. Mengapa? Mungkin hal itu terjadi karena kurang memahami hakikat berkurban menurut Al-Quran dan menurut Sunnah. Dan kurang memperhatikan apa yang dibacakan Rasulullah pada saat beliau menyembelih hewan kurban. Rasul membaca, Hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Itu coba diperhatikan. Ini atas namaku dan atas nama keluargaku dan umatku yang belum berkurban. Kalau itu diperhatikan sabda Rasulullah, insya Allah tidak akan menganggap enteng pada hukumnya. Pada bahasan di atas, ini di atas yang mana nih? Telah dikemukakan bahwa tiada amal ibadah. Oh iya. Ma'amila adamiyun amalan yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang paling Allah cintai yang dilakukan pada hari kurban melebihi mengalirkan darah hewan yang dikurbankan. Dan Rasul menegaskan, Ya'ti yaumal qiyamah, ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa inna dam la yaqa'u bimakanin qabla an yaqa'al ardi. Sungguhnya tidak ada amal yang lebih Allah cintai yang dilakukan hamba Allah pada hari kurban melebihi mengalirkan tetesan darah binatang yang dikurbankan. Nanti pada hari kiamat akan tampil bersaksi lengkap dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Dan darah sebelum nyampe ke tanah sudah duluan tercatat di hadapan Allah. Ini kurban atas nama siapa? Betapa indahnya berkurban itu. Sampai dirinci darah, tanduk, bulu disebut-sebut memberikan gambaran tentang hakikat berkurban begitu mulianya. Adakah waktu berkurban ada yang pesan saya minta kukunya? Gak ada. Apalagi darahnya, bulunya gak ada. Yang tidak mendapatkan perhatian orang ternyata mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di depan Allah. Apalagi dagingnya. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai dianggap enteng nih. Amalan berkurban menempati kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Mengapa? Karena berkurban mengandung banyak manfaat bagi kepentingan hidup dan kehidupan umat secara keseluruhan. Terutama umat Islam. Ini nggak akan tamat bahasan ini. Baik, saya buka dulu aja pertanyaan. Ya, Bismillah. Baik, jamaah Masjidil Abdul Solihan. Ini mungkin ada banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz ya dari jamaah juga dan ini sudah ada pertanyaan.
khusus berkaitan dengan masalah pelaksanaan ibadah kurban tadi mengenai penyembelihan hewan. Yang pertama yang ada mengenai tentang larangan menjual bagian dari hewan kurban, gitu ya, seperti kulit, nah, itu ya, dan sebagainya. Apakah boleh diakadkan oleh mudhohi kepada panitia saat menitipkan hewan kurban, bahwa mudhohi sudah menyerahkan semuanya kepada panitia, termasuk mengolah kulit hewan dan lain-lain, Ya, karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Ini boleh pertanyaan yang kedua ya atau baik. ya, yang kedua ini mengenai apakah diperkenankan panitia kurban menggunakan daging kurban untuk konsumsi biasa, mungkin untuk Ya, ketika panitia untuk makan siang begitu ya. Nah, itu. ya. Panitia harus menyiapkan khusus atau panitia harus menyiapkan khusus daging di luar hewan kurban ya, Ya. daging kurban tadi. Itu Ustaz, dua pertanyaan mengawali. Baik, saya dahulukan yang kedua dulu. Kembali kepada ayat Quran tadi. Surat Al-Hajj ayat 36. Kalimatnya, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Bila sudah dipotong, silahkan makan oleh kamu. Ah, berarti bagus tuh panitia. Di samping memang motong, membagi-bagi bungkusan. Di situ langsung kompor. Ah, ada yang bertugas masak di situ. Langsung dimasak itu daging kurban. Ketika sudah masak, ada orang lewat, ayo makan dulu di sini. Itulah syiar Islam. Jadi makan bersama-sama. Emang ini pesta? Memang lebih dari pesta ini. Ada orang yang berkata, ini pesta ibadah. Ini adalah pesta untuk ibadah ini. Kalimatnya juga hari raya, makan bersama-sama. Makanya kalau sekiranya mau berkurban dan langsung di situ ada panitia capek, langsung ada yang nyate, ada yang bikin gulai, harus ada uang untuk beli bumbu, untuk beli beli beras ya. Enggak hanya dari situ. Alangkah baiknya kepada yang mau berkurban diminta dana biaya proses penyembelihan. Harga sapi umpamanya berapa? 20, nah, 21 juta atau berapa? Terserah lah gitu. Per orang umpamanya yang mau ngambil sepertujuh, sepertujuh untuk sendiri atau untuk keluarga. Aku membuat untuk keluarga. Sudah belajar di di Masjid Riyadhus Shalihat atas nama keluarga. Ya, umpamanya ngambil 3 juta. Ya, 3 juta tambah dong. Jangan 3 juta aja. 3 juta 100, 3 juta 200 buat apa? Buat beli beras atau buat panitia. Nah, dari situ pembayaran buat panitia jangan dari daging kurban. Kalau daging kurban bagaimana buat panitia? Bukan pembayaran, itu hak. Sebagaimana yang lain. Jadi jangan dijual. Yang menjual siapa? Panitia atau yang mendapatkan bagian? Kalau panitia menjual, berarti kurban tersebut tidak semuanya. Karena sebagian dijual. Sedangkan hadis menyebutkan, nih hadis yang tadi saya baca. Innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha. Nanti pada hari kiamat yang dikurbankan akan datang dengan lengkap tanduknya, bulunya, kukunya, dan darah. Nah kalau sekiranya nyembelih domba, kulitnya dipakai mayar tukang nyembelih. Nah berarti kurbannya nggak tanpa kulitnya. Ah, kurban tanpa kulit bagaimana itu? Mau nanti di akhirat dombanya datang tanpa kulit. Ya di sini jelas sekali. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya itu jadi saksi. Berapa juta bulu nempel di domba itu jadi saksi nanti di akhirat. Jadi jangan ada yang dijadikan sebagai pembayaran buat panitia dari kurban itu. Tapi kalau umpamanya kata salah seorang pemotong hewan kurban itu, saya boleh minta kulitnya aja. Saya mah nggak mau mengambil daging kambing, nggak seneng saya mah. Saya mah mau minta kulitnya aja. Ya silahkan. Itu bukan sebagai upah, ya, tapi sebagai bagian yang dikurbankan. Dia minta kulit. Oh, saya meminta kepala sapi. Oh, hebat banget nih panitia. Ya, kalau pamannya panitia setuju, silakan saja. Kalau nggak setuju, jangan dong, bagi-bagi dong. Ya, silakan saja kan gitu. Jadi sebetulnya kalau dari kurban tidak ada yang dapat dijadikan upah buat panitia.
Itu mah panitia makan, panitia ngambil, bukan sebagai upah. Tapi sebagai mustahik seperti yang lain. Kalau mau ada upah buat panitia, jangan dari kurban. Dari yang lain. Saya pernah, gak tahu itu siapa yang ngirim ke saya. Kulit domba disimpan aja di depan rumah. Pas dihitung 8 kulit. Dari mana ini ngirim saya? Saya tawarkan aja kepada yang mau. Silakan nih. Boleh gitu saya jual. Ah terserah kamu. Saya mah udah nggak bisa ngurus. Terserah. Mau dipotong-potong, dibikin kerupuk, mah enggak. Ya. Kan ada yang ekstrim ya. Pokoknya kulitnya pun nggak boleh dijual, tetapi harus dibagi-bagikan. Manfaat enggak. Kita bicara asas manfaat. Kalau sekiranya sekarang seorang panitia mau ngambil kulit bukan sebagai upah, tapi saya mau ngambil kulitnya. Buat apa? Ah, barangkali mau dibersihkan, mau dicuci. Ternyata sampai di rumah, ah jual aja. Urusan dia itu. Berarti kalau tadi pertanyaan, boleh nggak dipakai makan-makan bersama? Itu perintah Al-Quran itu. Fakulu minha. Makan oleh kamu. Wahai panitia, wahai yang berkurban, makan oleh kamu. Wa atimul qani' dan bagikan. Ada orang yang memaksakan pemahaman. Itu harus dibagikannya mentahnya. Dari mana itu kalimat itu? Gak ada perintah harus dibagikan mentahnya. Tergantung kondisi. Mungkin ada orang yang lebih mengutamakan dapat mentah. Ada juga lebih mengutamakan dapat matang. Santri dikasih mentahnya bingung mereka. Iya, maunya sudah matang siap santap. Tapi mungkin bagi masyarakat di kampung diundang makan hebat. Lagi makan, duh ingat anak, oh ingat ini. Duh kalau saya dikasih mentahnya ini bisa samingweun itu ya. Nah, mungkin yang begitu lebih baik mentahnya. Berarti urusan distribusi mau mentah mau matang tergantung kondisi. Tidak ada rincian dalam Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran menyebutkan fakulu minha wa atimul qani'a wal mutar. Itu yang paling utama buat kita. Berarti sudah terjawab nampaknya dua-duanya pertanyaannya ya? Kulit Belum? sudah tadi. Oh, udah terjawab dua-duanya sekalian. Ya baik, masih ada. Iya, mangga silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Pertanyaan saya tentang sholat, Iya, bukan tentang kurban. iya, Tadi sudah dibahas dalam ayat apa atau surat eh, apa surat yang tadi dibaca iya, iya. Yuki itu ada Munasmari. perintah sholat. Iya, Nah, pertanyaan saya begini, kita sholat mengikuti Nabi, iya, jadi apa shollu kama raaitumuni iya, usolli. Nah, Nabi itu dan sholat itu berbahasa Arab. Nabi orang Arab. iya, Juga sahabat-sahabat orang Arab. Jadi pasti mereka paham betul bacaan sholat itu. iya, Nah di kita, di Indonesia, banyak orang itu tidak paham bacaan sholat. Nah pertanyaan saya, kalau orang tidak paham bacaan sholat, lalu sholatnya bagaimana itu? Artinya kalau secara ini artinya dia tidak mengikuti contoh Nabi, iya, tidak mengikuti para sahabat kalau sholat tanpa memahami bacaan sholat. Bagaimana itu Ustaz? iya, Terima kasih. iya. Penting ini ya. Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukan oleh kamu salat seperti kamu melihat aku salat. Kata melihat untuk kita tidak pernah melihat dengan mata. Kan gitu ya. Untuk kita. Untuk sahabat melihat dengan mata. Walaupun mereka melihat dengan mata, tapi tak seorang pun sahabat yang mampu sholat seperti Rasul 100%. Nggak ada yang mampu. Tingkat sahabat, bagaimana kita? Makanya Rasul bersabda, "Kama ra'aitumuni." Sebagaimana kamu lihat saja. Sesuai dengan penglihatan kamu. Saya memahami berbeda dengan sekian banyak ustadz. Ini hadis menyebutkan harus persis seperti Rasulullah. Ada yang mampu enggak? Karena kalimat ro'aitum beda dengan solu solati. Sholatlah kamu dengan sholatku persis. Enggak ada yang sanggup. Tapi kama ro'aitumuni. Sebagaimana kamu melihat. Dan kalimat ro'aitum itu melihat dengan ilmu.
Dalam bahasa Quran, melihat itu ada ro'aitum, aro'aita, ada kalimat nazartum, afala yanzuruna ilal ibil, ada kalimat absortum, fabima tubasir, fa apa fa fi anfusikum afala tubasirun. Melihat, ada melihat dengan ilmu, ada melihat dengan fisik mata, ada melihat dengan kalbu. Nah, untuk sholat kita melihat dengan ilmu. Ilmu kita sangat berbeda, sangat beragam. Buat orang yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, mungkin tidak ngerti apapun yang dibacakan waktu sholat. Tetapi tentunya sholat itu adalah komunikasi dengan Allah, tidak hanya sebatas yang dipahami, tapi yang diyakini. Tidak mustahil ada orang yang sholatnya baru belajar, dibandingkan dengan seorang ulama besar yang sudah tamat membaca kitab hadis, kitab fikih, tapi ketika dengan ilmunya yang luas, dia merasa sholatku pasti benar karena ilmuku sudah cukup. Kata orang yang baru belajar sholat, aku masih jauh untuk mencapai benar sholat. Ya Allah, aku mohon engkau terima amal ibadahku yang masih jauh dari benar. Dia betul-betul merendahkan di hadapan Allah karena ilmunya yang sangat dangkal. Sementara ulama kurang merasakan kerendahan di hadapan Allah karena merasa ilmunya yang lebih luas. Boleh jadi sholat yang bodoh lebih utama di hadapan Allah dibanding dengan orang yang pintar. Karena kalimat ibadah itu tunduk pada Allah. Ketundukannya orang yang bodoh memenuhi atau mengalahkan ilmunya. Seorang alim tadi karena ilmunya yang luas merasa sombong, bisa-bisa tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hakikat sholat itu komunikasi dengan Allah, ibadah dengan Allah. Pelajari ilmu fikih seluas-luasnya, tapi jangan sekali-kali kalau sudah ilmunya luas merasa aku pasti benar sholat. Kenapa demikian? Rasulullah ketika sedang berada di masjid, datang seorang sahabat langsung sholat. Selesai sholat menuju Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasul menjawab salam lalu bersabda, kembali kamu ke tempat tadi. Lakukan sholat, kamu belum sholat. Maka sahabat tadi kembali ke tempat sholat dan dia sholat kedua kalinya. Lalu menuju Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, beliau bersabda, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu, kamu belum sholat. Sudah dua kali sholat, oleh Rasulullah masih dinilai belum sholat. Sampai tiga kali sholat, Rasul masih menegaskan kamu belum sholat. Tingkat sahabat, ya pasti sahabat bagaimana gerakan tangannya pasti ikut contoh Rasul. Kita mah nggak tahu yang benar kalau takbiratul ihram tuh yang begini apa yang begini atau kita makan bertanya yang mana yang benar. Nggak tahu karena kita nggak melihat. Tadi sahabat tiga kali sholat masih belum dikatakan sudah sholat Rasul, masih belum. Apa yang membuat dia belum sholat juga menurut penilaian Rasulullah? Maka sahabat pun berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu ghaira hadha. Wahai Rasulullah, aku tidak mampu sholat lebih baik dari ini. Ini sholat terbaik yang kulakukan. Apa yang harus kulakukan saat ini? Alimni, ajarkan kepadaku sholat yang benar, wahai Rasulullah. Rasul bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, tsumma istaqbil qiblata fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma dan panjang hadis berbunyi. Lalu Rasul bersabda, engkau mau sholat, perbaiki wudhu kamu. Ternyata sholat benar tidak dari mulai takbiratul ihram, tapi dari wudhu. Wudhunya yang benar yang bagaimana? Wudhu yang betul-betul mensucikan diri. Karena wudhu itu suci. Nah, apakah suci? Cukup dengan suci dari hadas, dari najis? Enggak. Innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta yang taubat dan bersuci. Berarti bersuci yang benar didahului dengan taubat. Makanya Utsman bin Affan setiap kali selesai berwudu kelihatan wajahnya pucat karena selama berwudu itu nangis terus-terusan kepada Allah. Dan Rasul bersabda, wudu yang benar itu yang bagaimana? Idza tamadmadal abdu kharayatil khataya min fi wa idza wajh ghasala wajhu kharayatil khataya min wajhi hatta min tahti ashfari ainai. Orang yang berwudu apabila benar membasuh tangan, keluar dosa-dosanya mulai aliran air yang jatuh
berkumur-kumur keluar dosa-dosanya dari air yang keluar dari mulut. Membasuh wajah, langsung dosa-dosanya juga berjatuhan. Termasuk dosa apa termasuk mengikuti air yang keluar dari matanya. Hatta takhruja min tahti asfari ainai. Berarti seorang hamba yang wudhu dengan benar saat membasuh wajah itu menangis kepada Allah. Dan itu mengeluarkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena mata banyak dosa. Lisan banyak dosa. Gak tahu kalau di rumah sakit Al-Islam. Yang lebih banyak dosa lisan, ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalau yang lebih banyak dosa mata, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebutkan lebih dulu sesuai dengan urutannya. Iya, kalau saya lisan dan mata banyak dosa, ya Allah. Nah, itulah sebetulnya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli sering dipahami. Pokoknya harus persis seperti Rasulullah. Mana ada yang sanggup? Tetapi kita makanya habis sholat, kenapa Rasul mengajarkan kepada kita habis sholat istighfar? Bukankah sholat itu sendiri istighfar? Rabbighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli. Iya, istighfarlah kamu untuk mengistighfari istighfar kamu yang belum sampai mana istighfar. Kira-kira begitulah. Bertobatlah kamu untuk mentobati tobat kamu yang belum nyampe kepada hakikat taubat. Rasulullah, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ya begitulah makanya kita habis sholat istighfar. Mohon diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktunya udah cukupnya. Iya, mangga. Ya, Jadi kalau menurut pendapat saya, karena Nabi dan sahabat di zaman beliau ya yang ya, sholat ya, itu orang Arab, betul. maka dengan sendirinya mereka paham apa yang Ya, diucapkan dalam sholat itu. ya, Bahkan di ayat lain kan ada perintah untuk ya, khusyuk juga ya, sholat itu. ya, Dan khusyuk itu tidak mungkin kalau ya, dia tidak paham apa yang dibaca dalam sholat. ya, Bacaan sholat memang kalau tidak dipelajari itu ya sampai sekarang pun tidak paham. ya, Tapi kalau dipelajari saya kira ya, barangkali 2 hari belajar itu paham itu orang itu. ya, Dan orang itu wajib sholat itu kan mulai balik. ya, Jadi ketika umur 13 atau 14 tahun, dia belajar 2-3 hari sebenarnya bisa. Tapi banyak di antara kita itu tidak belajar ya, sehingga juga tidak paham bacaan sholat itu. ya, Dan saya pikir juga tentu akan tidak khusyuk ya. dan tidak mengikuti contoh Nabi dan para sahabat yang paham bacaan sholat. Bagaimana Ustaz? Ya, Terima kasih. baik. Jangankan orang kita, orang Arab pun yang ngerti bahasa Arab belum tentu khusyuk kan. Banyak orang Arab yang ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran, iman saja enggak kepada Quran, kepada sunnah. Makanya urusan kekhusyuan, urusan keimanan tidak hanya dicapai oleh orang yang ngerti. Orang yang tidak ngerti bisa khusyuk sebagaimana orang yang ngerti. Orang yang ngerti boleh jadi tidak khusyuk sebagaimana orang yang tidak ngerti. Sebab urusan khusyuk itu komunikasi kolbu dengan Allah. Otak sangat diperlukan sebagai pendukung. Pendukung saja. Banyak orang yang tidak ngerti bahasa Arab mengalahkan kekhusyuannya orang yang ngerti. Dan buktinya Abu Thalib itu ngerti bahasa Arab, ngerti hadis Rasul, tapi beriman saja enggak. Maka dalam hal ini tentunya salat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal, kalbu, jasad, ruh, nafsu dan segala-galanya. Bila akal tidak sampai, kalbu jangan sampai di, tidak difungsikan lah. Jadi kalau akalnya tidak nyampe, kalbunya sajalah tingkatkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sekiranya yang khusyuk hanya orang yang mengerti sejauh mana keadilan Allahnya, kan tidak semua orang yang tahu bahasa Arab. Sedangkan umat Islam, oh udah miliaran. Maka karena itu, untuk mencapai qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un, itu semua orang punya peluang. Insya Allah nanti lain waktu ya Pak dilanjutkan. Karena waktunya ini sudah habis. Insya Allah lain kali waktu. Insya Allah saya setiap hari Senin. Selama tidak ada gangguan, saya hadir sini. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.